teman-teman Sobat Rencang. Kali ini saya kedatangan dua teman saya nih. Yang satu Mas Yoga dan yang satunya Hikam. Yang dimana kita akan membahas seputar film. Dan di sini aku mengundang dua teman saya ini untuk mereview, dan mungkin dari teman-teman saya punya rekomendasi film yang bisa teman-teman Rencang lihat nanti di bioskop ataupun di channel-channel yang lain. Oke, pertama mungkin dari sudut pandang Mas Yoga dulu. Waduh, langsung aku nih dulu nih. Oke. Kalau aku sih lebih prefer Ke film horor ya, karena ada yang bilang Mas suka wajah-wajah setan, jadi ya nggak ada salahnya ngeri. lihat apa namanya, lihat film-film. Kalau yang terbaru sih, kalau aku nonton kemarin itu si Jin yang baru viral. Ya walaupun aku dapat Masih tayang nggak sih Mas? masih tayang ya? masih. Walaupun aku dapatnya tempatnya paling depan agak dangak gitu. Tapi nggak kaget ya? Nggak kaget pas kalau horor kan di depan kaget. Enggak Enggak. sih. Soalnya aku udah pernah lihat dari Turki. Kan yang di bioskop yang remake dari Indonesia nih. Oh, remake ya? Remake, filmnya remake. Jadi emang Setannya sama atau? iya, hampir sama kebanyakan. Ceritanya hampir sama. Ya aku gak mau spoiler ya, biar nonton sendiri aja kali ya gitu. Tapi kalau aku rekomendasi film si Jin sih. Buat apa ya? Soalnya artnya lumayan keren banget. Tapi untuk endingnya kurang sih. Endingnya kurang. Tapi Ya. gimana sih Mas Yoga? Mungkin sorry aku potong ya. Dari Mas Yoga sendiri gimana sih melihat film Jin itu? Apakah ada susah-sih horornya atau mungkin lebih ada sedikit misteriusnya gimana? Gila sih sebenarnya, gila sih. Itu kan ceritanya kan ada seorang pupu yang melakukan zina ya, atau ada hubungan asmara dengan sepupunya. Nah, dan akhirnya sepupunya punya anak tapi buta. Nah, dari cerita ini apa ya, dari kayak dosa ini tuh kayak menimbulkan sebuah dendam. Nah, intinya ceritanya si Jin tuh seperti itu. Dan kayaknya ini harus berlanjut sih ceritanya si Jin ini sih, soalnya alurnya lumayan gantung kalau menurut aku, karena harus ada yang diselesaikan seperti itu. Enggak. Untuk Mas Yoga, saya mau tanya si Jin, kan saya belum lihat nih, belum lihat. Alur ceritanya itu gimana? Mungkin inti masalahnya, tapi jangan terlalu men-spoiler. Oke. Secara global, secara global saja. Oke ya, itu tadi. Sinopsis. Oke, jadi ada seorang apa ya? Seorang rumah tangga ya, di suatu rumah tangga itu ada yang cemburu dengan suatu keluarga kecil ini, lalu mensantet gitu, istilahnya seperti itu. Disantet, nah ceritanya itu proses pesantetannya itu sendiri. Gitu, emang santetnya lumayan kejam sih. Gitu. Jadi kalau semisal kalian takut darah, jangan nonton. Yang takut ini jangan nonton dulu ya. Yang takut darah jangan nonton. Soalnya aku emang sampai tutup pakai jaket sih waktu Sendiri apa nonton? Sendiri gua, sendiri. Berani. Kalau horor aku suka sendiri ya. Untuk adrenalin ya. Iya, adrenalin. Emang aku kayak setan enggak gitu. Kalau bisa tahu berarti kan aku bukan masih sama manusia ya. Kalau aku udah keluarga setan kali. Tapi dalam film horor biasanya kalau saya lihat yang lain mungkin menakutkan itu bisa dikatakan ceritanya menakutkan atau dari lewat menakutkan setan. Itu kalau si Jin menakutkan ceritanya atau menakutkan dari setannya sendiri, mungkin ngagetin atau gimana. Jump scare ya. Jump scare kan sering banyak film yang jump scare kayak Falak kayak banyak jump scare. Aku udah pernah nonton benar. Kalau Insidious kan sebenarnya nggak banyak jump scare-nya ya. Cuma ceritanya kan alurnya menakutkan. Ya, alurnya kan ceritanya menakutkan. Kalau si Jin sendiri ya, kalau menurut aku ya aku nggak mau spoiler aja sih sebenarnya. Kalau di si Jin itu menurut aku yang menakutkan itu bukan ceritanya, bukan setannya, tapi proses pensantetannya. Santetnya tuh emang ngeri banget. Kayak kebayang nggak sih kamu palamu nyangkut di pohon tinggal kulit doang gitu. Jadi kayak yang mengerikan tuh apa ya? Proses kematian dari yang disantet itu aja. Bukan sih. setannya ya. Bukan setannya, malah setannya aku nggak lihat. Jadi setannya nggak ditunjukkan apa gimana? Enggak, setannya nggak ditunjukkan. Jadi proses pensantetannya itu yang lumayan, menurut aku yang lumayan ngeri sih. Sekejam itu santet itu ya. Berarti meskipun ini jin tapi itu tidak menunjukkan sosok hantunya, tapi proses itu ya. Proses pensantetnya kan sebenarnya kan ini kan film yang di remake lumayan apa ya? Ini kan film si Jin yang asli dari Turki itu kan udah lama banget. Nah, lalu di remake Indonesia tuh baru aja. Ternyata ya
nggak beda jauh ceritanya, cuma bedanya ada beberapa adegan yang sama tapi juga ada yang berbeda gitu. Mungkin dimodifikasi. Yes, contohnya yang adegan-adegan yang kematian-kematian itu berbeda dengan yang di mana? Mungkin budayanya Berbeda. Mungkin di sana nggak ada yang pakai apa gitu. Dan Indonesia kan mungkin identik Jawa. Iya. Jawa. nggak mungkin sama persis kan, nggak mungkin ya. Ya, efek maginya lebih kenal Indonesia kayaknya. Oke. Ah, Magis ya. Iya, maginya lebih Mistis Indonesia. ya. Mistisnya lebih ke Indonesia. Iya. Emang agak keren sih. Lumayan plot twist juga ceritanya. Plot Mungkin twist lanjut. dari ceritanya sampean gantung pada endingnya. Yes, sangat bergantung sekali. Berarti harus ada lanjutan nih. Harus ada. Tapi yang Turki itu Ada lanjutannya. ada lanjutannya juga. Kan yang di remake itu kalau nggak salah yang siji dua. Oh yang siji. Malah langsung yang malah dua, yang nggak siji yang juga. satu. Oke, itu tadi pembahasan dari Mas Yoga. Film Dimana Sijin. film Sijin ya. Yes. Tadi ya. Kali ini kita beralih ke Mas Hikam. Oke, Mas Hikam mau Oke. rekomendasi film apa nih? Mungkin sini saya akan merekomendasikan film yang bergenre romance. Oke. Habis horor, romance. Karena orang-orang Indonesia tuh Gampang baper kali ya. gampang baper, sedikit-sedikit romance. FTV kan semua full romance ya. Tapi di sini saya akan bahas film yang menurut saya anti mainstream. Kalau yang FTV kan mungkin terlalu mainstream dan gampang ketebak alurnya dan endingnya. Budi Pekerti kah atau Bukan, Budi Pekerti bukan romance. Gadis Kretek Enggak. Gadis Kretek juga romance sih, tapi lebih ke drama. atau Survive nih? Wah, bukan, itu psikopat. Ini lebih film Hati Suhita. Jadi film Hati Suhita ini diambil dari novel. Yang nulis tuh Ning Hilma Anis. Ya, kalau nggak salah. Ning Hilma. Itu menceritakan kisah romantis di lingkungan pondok. Kan jarang-jarang nih Anak pondok ya. Ada ya, saya sebagai romantis. sudah apa ya, pernah menjadi santri, jadi tahulah gimana Kehidupan anak pondok ya, dan Dalamnya juga dalamnya. ada cinta ya ternyata. Oh, Ya. masa nggak ada? Berarti nggak normal dong kalau nggak ada. Banyak kan gitu kan. Mungkin kalau orang luar taunya ya ngaji doang kan, nggak ada kisah cinta. Dan di sini menceritakan, jadi ada Gus itu kan Ustadz atau gimana? Enggak, Gus itu Pimpinan. dikatakan bukan anaknya Kiai. Lah itu dijodohkan dengan bapaknya, dengan santrinya. Jadi biasalah ada penjodohan. Tetapi yang Gusnya itu sudah ada Rencana. calon sendiri, pilihan sendiri lah Pilihan sendiri. dari temen kuliahnya, temen organisasi gitu. Nah, pada intinya film itu lebih ke apa ya, restu orang tua sebenarnya. Tapi ya tetap santriwati tersebut yang dijodohkan tetap berjalan, tetap nikah. Tapi dia masih merasa tidak puas dan apa ya, masih mencintai yang lama, temennya yang kuliah tadi. Terikat masa lalu Ya betul. Memang cinta yang dipaksakan itu tidak berjalan secara sih. Ya, yang menurut saya untuk cerita ini anti mainstream ya. Jadi menarik untuk ditonton kalangan Pemuda. orang awam yang kurang tahu dunia pesantren mungkin ya. Kalau saya yang sudah pernah jadi santri, jadi ya sebenarnya sudah biasa seperti cerita seperti itu dan difilmkan. Jadi buat saya menarik sekali. Kemudian dari film itu kurangnya pada apa ya, pengambilan gambar sebenarnya. Kalau saya melihat tuh pengambilan gambar masih biasa saja, enggak ya sekedarnya. Cuma Itu film tahun kapan? film tahun ini pada masih bulan baru. iya pada bulan Mei kemarin, dan sekarang udah ada di Netflix, bisa ditonton di Netflix. Terus pengambilan gambarnya kalau menurut saya malah kayak FTV. Jadi biasa aja. Karena banyak romance gitu sih. Indonesia. Kurang ada mungkin komposisi
apa ya, komposisi pengambilan gambar. Jadi ya udah kalau bahasa tuh level aja, kurang ada. Mungkin kalau untuk orang-orang yang ingin masalah romansnya oke lah ya. Oke, Kalau orang-orang wajah-wajah sinematografi kayak dia, Sini mau Anu ya, kurang kritikal. ya, kurang. nggak, makanya untuk menikmati itu kurang ada seninya sedikit nah, untuk dari pengambilan gambar. Tapi untuk dari acting aktor itu saya akui mantep banget, karena kan dari aktornya sendiri bukan latar belakangnya bukan pesantren, tapi bisa memerankan seseorang santri dan gus dan sebagainya di dunia. Bisa dibayar. Totalitas. Belum tentu Itu kalau totalitas namanya. iya totalitas, maksudnya bisa menjiwai lah. Seperti itu. Kalau bayar belum tentu bisa. Mau di casting dulu tetap. Pasti. Tetap. Kalau nggak di casting sembarang orang kalau ya. Gitu. Menurutku seperti itu sih Mas. Rekomendasi film romance tahun ini ya. Gitu. Nah, itu tadi film-film rekomendasi dari teman-teman aku nih teman-teman. Oke, kalau kalian mau tahu lebih lanjut ya tungguin aja konten-konten rencang yang akan datang ya. Oke, saya Setiawan Mutaki dan dua teman saya ini Mas Yoga dan Mas Hikam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.